أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم وأيتها الأخوات بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dapat duduk kembali bersama di rumah Allah taala ini dalam rangka memahami agama Allah, dalam rangka sama-sama belajar agar hidup kita yang sesaat ini berkah, ditolong oleh Allah, dan kelak hidup kita berakhir dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tercinta yang telah korbankan harta, jiwa dan raganya agar sampainya la ilaha illallah kepada kita, serta para sahabatnya yang berjuang membantu Nabi kita. Dan tidaklah para sahabat membiarkan diri mereka duduk santai di rumah sementara Nabi tercinta tertusuk oleh duri sekali. Takkan pernah mereka diam. Kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau sungguh luar biasa. Wajarlah Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, radhiyallahu anhum wa radu kepada mereka. Mereka pula ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan dars kita, kajian kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sekedar mengingat kaji-kaji sebelumnya, pelajaran kita sebelumnya. Coba tengok catatan lagi. Kalau kita dulu belajar di sekolah ada buku, ada bukunya. Maka jangan sampai duduk di masjid
nggak ada bukunya atau catatannya lebih kita sepelekan, padahal kita lebih berada di tempat yang lebih mulia. Pada pembahasan bulan yang lalu subuh, saya mengangkat pembahasan tentang al-jami'ah dan al-jami'. Mudah-mudahan masih ingat. Masjid adalah tempat belajar agama, bahkan tempat belajar agama terbaik, karena dia mengandung keberkahan. Karena itu, hendaklah kita semangat untuk mencatat pelajaran-pelajaran, kajian-kajian yang sudah kita pelajari, apalagi yang muda-muda. Ya, pikiran masih segar. Kalau usia muda kita gagal, bagaimana dengan usia tua kira-kira? Sementara kekuatan fisik kita itu naik. Kan pertama lemah. Nah, kemudian usia muda itu ada di antara dua kelemahan. Terus naik usia sampai 40-an tahun. Setelah usia 40 tahun, nurun lagi. Sampai akhirnya kita lemah. Maka usia muda ada di antara dua kelemahan. Jangan sampai tidak dimanfaatkan. Ikhwati fillah, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam biografi, masih dalam muqaddimah pendahuluan. Dan insyaallah taala malam ini kita akan sedikit membaca biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Kajian kita bulan yang lalu, poin-poin pembahasannya, pertama pentingnya ngaji kitab. Pentingnya ngaji kitab. Yang kedua pentingnya talaqqi kitab akidah min kulli jawanibiha, dari seluruh sisi-sisinya. Kemudian pentingnya mengkaji usul, apalagi usul din. Dan pada pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas as-sunnah, ta'rifuha, dan sedikit tentang qawaid dan dhawabitnya. Dah lupa Ustaz. Ulang balik. Obat lupa tu kan diulang-ulang. Nama orang rumah kan tak lupa. Aranya kodok sabri tadi ya tak lupa. Dan kitab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, masih ingat antum ketika saya menyampaikan kajian pengantar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sebutkan bagian dari pembahasan keotentikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Dan makna Ahlussunnah itu sendiri juga sudah kita sebutkan. Pengikut sunnah. Baik. Bahkan ada nama lain selain dari nama Ahlussunnah. Kalau enggak salah saya juga sudah saya sampaikan. Ya. Nama lain Ahlussunnah selain Ahlussunnah apa saja? Ahlul Athar, Firqatun Najiyah, apa lagi? Taifah Al-Mansurah, Ahlul Hadith, atau Al-Athariyah. Kemudian Salafiyah, Salafiyun. Dah pernah kita bahas dulu ya, atau bersama ustaz-ustaz kita yang lain. Nah, inilah pembahasan kita yang sebelumnya. Di dalam mengkaji kitab, para ulama senantiasa memulai, apalagi kitab yang besar-besar, syarah dengan pembahasan apa?
dengan pembahasan mengenal biografi penulis kitab. Mengenal siapa penulis kitab, begitu pula dengan kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dalam syarahnya yang sedikit agak lebih tebal, itu dituliskan biografi beliau. Ya. Biografi Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita mesti ingat. Min barakatil ilmi ay yusnadal ilmu ila ahli. Di antara bentuk keberkahan ilmu, disandarkan ilmu kepada ahlinya. Di mana kita belajar? Siapa guru kita? Jangan kadang-kadang saya bertanya sama anak pondok, kitab apa yang kamu pelajari? Oh banyak dulu Ustaz ya. Apa aja? Udah lupa katanya. Ada yang tidak lupa disebut nama kitabnya tapi tidak tahu siapa penulisnya. Padahal dia dapatkan ilmu banyak dari kitab tersebut. Allahu Akbar. Pembahasan tentang biografi Al-Imam Ahmad, apa urgensinya? Apa pentingnya? Khusus orang seperti Al-Imam Ahmad, sahibu musnad, penulis kitab musnad yang tebal tersebut berjilid-jilid, dan penulis kitab Usulus Sunnah ini membahas biografi beliau bukan sekedar membahas biografi seorang penulis kitab, tidak. Al-Imam Ahmad bukanlah sembarang imam. Beliau adalah imam yang hafal sesungguhnya. Seorang imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan imam sembarang imam, apalagi seperti Imam Samudra. Imam Samudra. Inilah Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nanti kan kita sebutkan biografi beliau mengagumkan. Saya ketika mendapatkan biografi beliau ini, mengkaji biografi beliau ini, itu mendengarnya, menetes air mata saya. Saking luar biasa terasa perjuangan beliau. Dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah sunnah yang Allah taala berikan kepada kita. Dalam sejuta orang, Pak, sulit mencari orang seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Terlalu sedikit. Berapa abad lamanya. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengkaji biografinya adalah dalam rangka ingin pula diri kita menjadi orang yang mengikuti langkah beliau dalam kekokohannya memegang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan nanti ketika ditanya dari mana kamu dapat ilmu ini, dari kitabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, disandarkan ilmu kepada atau kita menurut Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitabnya ini dan begini. Sehingga ini bagian dari muqaddimah, pendahuluan. Sehingga terasa kekokohan ilmu itu. Dan kekokohan itu yang kita cari. Apalagi zaman yang serba dahsyat fitnah itu. Goncangan akidah itu luar biasa. Maka berbicara tentang biografi seorang ulama itu akan memberikan kemantapan, keyakinan, akidah kita. Al-hikayah jundun min junudillah. Di antara ungkapan Qatadah rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan hikayah
atau kisah adalah satu tentara jundun min junudillah. Satu tentara dari tentara-tentara Allah. Kira-kira tentara apa fungsinya, Pak? Fungsi tentara, kira-kira kalau ada tentara gimana? Kalau ada tentara kita bepergian atau kemana-mana, kira-kira apa pengaruhnya dalam diri kita? Penjagaan gitu ya. Terjaga, apalagi kira-kira selain itu? Adanya semangat dalam diri, betul enggak tuh? Nah, maka orang-orang yang punya segudang kisah dalam diri, terhujam dalam kalbunya riwayat perjalanan orang-orang saleh, para ulama terdahulu, maka di saat itu bagaikan dalam dirinya atau pada dirinya ada tentara yang senantiasa memberikan motivasi untuk terus maju dan melangkah. Dan adanya keterjagaan diri bersama kisah yang ada itu. Tentram. Ajib. Nah itu. Jadi pentingnya mengkaji apa? Sejarah. Nah, ini fungsinya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Di lain bab, banyak-banyaklah mengajarkan kisah kepada anak-anak. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belajar tentang mengajarkan kisah perjuangan Nabi, sebagaimana mereka diajari tentang Al-Quran Karim. Allah. Bahkan anak-anak kecil itu, ini bab lain ya. Anak-anak kecil itu, anak 0 sampai 7 tahun atau anak-anak masih ya kecil, mereka harus banyak mendapatkan pelajaran kisah. Karena mereka hobi kisah. Tidakkah kita ingat dahulu di saat kita masih kecil yang tua-tua nih? Lighting Pak. Ayah kita bercerita yang diceritakannya cuma cerita Kak Kancil dengan cerita apa lagi kira-kira? Harimau. Atau konang sampai kini. Lah iya. Seperti itu. Diceritakannya kepada kita. Kadang cerita-cerita itu enggak apa ya, enggak fakta. Hanya fiktif. Paling tinggi apa? Apa namanya itu? Cerita rakyat. Ada dia. Cerita rakyat, tapi teringat. Yang namanya orang tua-tua dan gitu dia. Saya juga dulu diceritakan cerita apa? Cerita kera cuma. Tapi menetes air mata kita. Seandainya lah banyak kita kisahkan kisah itu, luar biasa. Dan terlalu banyak kisah orang-orang saleh untuk kita pelajari. Mulai dari cerita para anbiya dan sirah Nabi serta sirah para sahabat dan sirah para ulama. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menulis satu kitab yang sungguh sangat indah, Al-Bidayah wal Nihayah. Permulaan kejadian alam sampai akhir terjadinya kehidupan. Di tengahnya riwayat cerita bagaimana riwayat orang-orang yang telah pernah berjuang untuk tauhid. Baiklah. Dan nampaknya kan pentingnya mempelajari Kurian Pak. Kalau udah jauh-jauh dari kisah. Baiklah, panjang nanti. Karena saya kalau bahas kisah ini tak bisa sedikit saya. Saya di antara pecinta sejarah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau bernama Ahmad ibn Muhammad bin Hanbal bin Hilal
Asy-Syaibani, tapi sering dikenal dengan Ahmad ibn Hanbal. Dan beliau ini, kata para ulama, dari sisi nasabnya terdapat dua kemuliaan. Terdapat dua kemuliaan. Cobalah dengarkan bagaimana nasab panjang beliau yang disebut dengan usul usrah dia, keluarga dia itu apa? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asas bin Idris bin Abdullah bin Hajjan bin Abdullah bin Anas bin Auf. Yang kayak gini enggak usah tulis. Bin Qasid bin Mazin bin Syaibah bin Syaiban bin Zahal Tha'laba bin Akaba bin Sa'ad ibn Ali bin Bakar bin Muhammad bin Wa'il bin Qasita bin Afsi bin Dani bin Jarrah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'an bin Adnan. Kalau mau catat juga, tidak mungkin secepat itu kan. Ulang dengan rekamannya lagi. Baik. Maka dari sini ada tampak dua kemuliaan pada nasabnya. Satu, ternyata bersambungnya nasab beliau dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan silsilah nasab ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar sejarah, maka nasab Al-Imam Ahmad bin Hanbal serumpun dengan nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Mudhar bin Nizar. Baik. Dan kemuliaan yang kedua, beliau orang Arab asli. Ya. Berarti keturunannya keturunan, kalau Nabi Muhammad keturunan siapa? Keturunan Nabi siapa? Ibrahim, Ismail atau Ismail bin Ibrahim. Dan itu keturunan orang Arab asli. Maka dari sini ada dua pelajaran pula. Pertama, jangan meremehkan Arab. Kemarin saya ngaji di ceramah di depan wali murid di sekolah dasar PIT An-Najiyah Logas. Bahkan sedikit logas. Saya sebutkan kalau ada orang yang benci Arab, terlalu banyak lembaga penting negeri ini akan terhapus. MPR terbuang, DPR hilang. MPR pakai panjangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis bahasa Arab, permusyawarah berasal dari bahasa Arab, rakyat. Bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat, Diwan. Bahasa Arab, perwakilan wakil rakyat. Dan banyak yang lain. Maka untuk itu jangan pernah membenci Arab. Dan kalau ada orang yang membenci orang Arab dan katanya dengan alasan kita nasionalis, itu orang yang tidak mengerti sejarah. Baik. Yang kedua, kita penting mempelajari nasab kita. Ada sebuah hadis yang dhaif sanadnya tapi maknanya betul. Innal irqa dassas. Garis keturunan kita tuh nurun lagi. Kalau ayah, kakek-kakeknya itu misalkan keturunan Buya, ada harapan jadi Buya. Tapi kalau pedagang, lihai berdagang, can jadi pebisnis. Kalau pejabat, calon pemimpin pula. Saya manakala saya pelajari keturunan saya, ternyata ada juga dari kakek-kakek, ya, keluarga saya itu yang juga seperti saya. Makanya di dalam Islam
Bin itu dijaga. Maka dikenallah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan kepakarannya nasab, ahli nasab, dan Khadijah Aisyah radhiyallahu taala anha nasabah, orang yang pakar nasab. Seingat saya, saking jagonya Abu Bakar melihat nasab, ditengoknya tumit orang, ini keturunan orang ini katanya. Mirip kata dia. Mirip. Tapi bukan ilmu kebatinan. Ya, mirip. Allah. Baiklah. Ikhwati fillah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Miladiyahnya 780. Ketika masa pemerintahan Islam yang dipegang oleh Khalifah Muhammad ibn Mahdi dari Bani Abbasi. Dan nanti ada masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini yang sangat terkenal. Dan pembela Ahlussunnati wal Jamaah dengan pembelaan yang luar biasa. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala hidup beberapa kali pertukaran khalifah. Hidup dengan beberapa pertukaran khalifah. Muhammad Al-Mahdi dilahir pada masa Muhammad Al-Mahdi. Setelah Al-Mahdi ini siapa? Al-Hadi namanya. Ini penting ya catat. Setidaknya poin penting. Beliau lahir di masa Al-Mahdi. 100 berapa tadi? 164. Nanti Al-Mahdi berakhir masa pemerintahan di zamannya 169. Dilanjutkan oleh Al-Hadi dari 169 sampai 107. Al-Hadi wafat, datang seorang Amirul Mukminin yang luar biasa bernama Harun Ar-Rasyid. Dan ketika itu tahun 107. Berarti usianya Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika Harun Ar-Rasyid mulai memerintah berumur 164. Umur 6 tak? Berarti ada 3 ya. Dan Harun Ar-Rasyid inilah khalifah yang bisa dikatakan khalifah yang terakhir sebelum datangnya fitnah. Dan fitnah itu yang akan menimpa Imam Ahmad bin Hanbal nanti. Sampai zaman Harun Ar-Rasyid, khalifah kaum muslimin, bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnati wal Jamaah, berpegang teguh dengan aqidatus salaf. Dan setelah Harun Ar-Rasyid ada beberapa khalifah yang hidup di zamannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah Harun Ar-Rasyid wafat 193 beliau dilanjutkan pemerintahannya oleh Al-Amin sampai 198. Al-Amin tidak lama masa pemerintahannya karena terjadi perebutan kekuasaan oleh saudaranya juga seayah yang bernama yang terkenal dengan nama Al-Ma'mun. Mulai fitnah dahsyat di zaman Al-Ma'mun. Kemudian 198 sampai 218 wafat, naik Al-Mu'tasim. Ini penting nanti nih Pak. Bagaimana saat Imam Ahmad mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaitannya dengan ini. Kemudian Al-Mu'tasim
usai pemerintahannya wafat, ya 227 Hijriyah, dari 218 sampai 227 Hijriyah naik Al-Wathiq, 227 Hijriyah sampai 232 Hijriyah naik Al-Mutawakkil. Sejak Al-Amin sampai Al-Wathiq, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mendapatkan ujian besar. Apalagi di masa-masanya Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim dan juga Al-Wathiq. Nanti kita sebutkan. Zaman Al-Mutawakkil baru Al-Imam Ahmad bin Hanbal di saat usianya sudah sepuh baru mulai aman. Baik. Nanti kita kisahkan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala seseorang yang sungguh sangat luar biasa dalam mencari ilmu. Luar biasa. Sehingga sejak dulu kita dengar bagaimana ungkapan Al-Imam Ahmad ketika beliau sibuk terus menuntut ilmu. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal pun menyebutkan ketika terus berteman dengan tinta, sampai kapan engkau terus bersama tinta? Sampai kematian. Dan qadar Allah, ayah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ini mati atau wafat muda. Masih muda, sudah wafat. Usia ayahnya ketika itu adalah baru 30-an tahun. 30 tahun baru ada menikah. Dan ayahnya juga adalah seorang yang berilmu. Seorang yang alim juga. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Berarti tinggallah Imam Ahmad bin Hanbal bersama ibunya. Dan ketika itu ibunya berarti kan masih muda. Merawat anaknya dan mulai membawa anaknya pergi hijrah ke Baghdad. Allahu Akbar. Akhirnya lahirlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Ayah beliau ini bernama Muhammad. Salah satu dai dari daulah Bani Abbasiyah. Awal mula Al-Imam Ahmad menuntut ilmu masih muda, masih kecil. Sampai saking menariknya kisah perjalanan beliau dicantumkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Khulasah Ta'zimul Ilmi. Al-Imam Ahmad saking cintanya dengan ilmu, belum masuk waktu subuh lagi, Pak. Itu udah mau keluar, dia pergi hadir ke majelis Syekh. Mau pergi dia. Ibunya menahan. Tunggu dulu. Kasihan. Tunggu sampai terbit fajar atau pagi. Allah Ta'ala. Maka kecintaan anak terhadap ilmu itu memang dibangun berdasarkan lingkungan dan motivasi ayah maknya. Sekarang anak kita kenapa kok mondok itu? Ada orang Pak cerita ke saya tahu. Itu menjelang tamat aja. Udah dewasa, udah besar aja dia baru ndak nangis, baru ndak manja. Inilah itulah. Maka kita harus ingat, sebelum anak kita pergi mondok, yang terpenting di saat SD itu motivasi. Motivasi sebelum mondok. Saya Pak mau mondok, padahal di pondok tuh sampai kelas 3 semester awal masih menangis saya. Di pondok tuh
Rindu sedih ayah emak. Malu nangis terlihat oleh teman pergi saya mandi. Dan saya mandi itu dibuat lubang sedikit oleh guru-guru kami. Keluar air lubang itu di kaki, di bukit lah sedikit. Atau di... Bagus pula airnya situ. Jadi tidur kami sebelum zuhur. Nanti dah dekat-dekat waktu sholat, mandi. Sebelum kawan-kawan mandi, saya duduk sana. Jadi saya hantam dulu menangis, Pak. Nangis cik tu. Kalau di asrama dong ada kawan. Begitu dengar kawan pergi mandi, Pak, langsung tak nampak orang kita lihat mana. Makanya kalau ada anak-anak pondok saya bilang agak saklah menangis calon orang besar. Itu aja. Calon ustaz. Yang jadi masalah tu ulun anak nangis le. Hayalah nak tahan pula le. Amaknya lah nak bola nak balik dia. Itu yang jadi masalah. Belum ada sejarahnya anak pondok tu nangis mati dia tak ada, Pak. Yang perlu ditahan kita lah. Ada dulu wali santri kami. Saya tahan bapak tu. Belum lagi jadi pulang dia. Belum jadi lagi anaknya mondok. Ada mau bawa pula dia pulang. Kita yang harus ditahan. Ikulah bunyilah jam set. Apa ciri apa? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi, tapi karena ada motivasi dari ayah anda saya, itu saya ceritakan, Pak. Mudah-mudahan jadi pahala buat ayah saya. Ayah saya ini khatib dulu di kampung. Maka gelarnya khatib. Khatib itu kan gelar khatib di kampung. Selalu dia diceritakannya. Kalau mondok di situ katanya, alumni situ tuh kelas 7 tuh dah khutbah kemana-mana katanya. Ayah saya selalu juga motivasi saya, Pak. Motivasi untuk jadi ustaz. Kalau sempatlah sekolah agama ya dulu katanya. Bahasa kampung dia. Talah. Itu bahasa dia. Karena dia cuma tidak tamat sekolah 3 atau sekolah berapanya? SR, sekolah rakyat. Dia bisa khutbah. Saya selalu tengok ayah saya berdialog, bercerita agama sama kawan-kawannya di rumah itu, Pak. Kadang tengah-tengah malam ya cerita baru selesai, saya tak tidur juga. Ada motivasi dalam diri. Maka sekalipun derita tangis harus saya tahan, berhenti mondok pantang. Sebab ada cita-cita dalam diri. Dan itulah motivasi seorang ayah. Rahimahullah ta'ala wa jazakumullah khairan. Azan dulu ya, silakan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mulai mempelajari ilmu hadis ketika berusia 16 tahun. 16 tahun. Beliau ketika itu sebelumnya belajar kepada ulama-ulama yang ada di negeri. Dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal sejak kecil sekalipun yatim dan miskin. Itu kan yatim, miskin, tapi berkah bimbingan ibunya ini beliau luar biasa. Setelah menamatkan pendidikannya di kota Baghdad, beliau berangkat di usia 16 tahun tersebut ke negeri Kufah, ke Basrah, ke Syam, ke Yaman, Jazirah, Mekah dan Madinah. Dan luar biasa. Sampai di antara orang yang terkenal dalam perjalanan menuntut ilmu ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai disebutkan sebagian para ulama, saya mengatakan saking dahsyatnya perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal menuntut ilmu seolah-olah 2 kali mengelilingi dunia. Jadi kalau ke Pekanbaru mau belajar dan harus tanamkan tekad di hati terus, Pak, untuk menuntut ilmu itu. Cukuplah hanya orang tua penghalang untuk menuntut ilmu.
Kalau yang lain tak jadi penghalang. Tak jadi penghalang ya ikhwan. Asli. Kalau orang tua berdiam dirilah antum dekat dia selama orang tua membutuhkan kita, masih muda, sakit misalkan dia masih. Tapi kalau masih muda boleh berangkat. Berangkat. Man lam yarhal la yuhal. Siapapun yang tidak pernah rela menuntut ilmu, dia tidak akan pernah orang rela padanya untuk menuntut ilmu. Para ulama dulu mengatakan ini athirul layali wal ayami fi talabil haditsil wahid. Saya berjalan siang dan malam hanya untuk mencari satu hadis. Dan perjalanan mereka di bawah terik matahari yang sangat panas membelah gurun padang pasir yang teramat sangat dahsyat. Semangat. La yunalul ilmu birahatil jism. Takkan pernah ilmu didapatkan dengan jasad yang santai-santai, tidak akan pernah. Tapi Ustaz, saya memang tidak bisa pergi, Ustaz. Banyak maslahatnya saya di kampung. Rihlah dengan kitab para ulama. Kadang Syekh-Albani menyebutkan tanpa terasa saya sudah membalik 10.000 halaman kitab. Antum bayangkan. Rihlah juga. Ilmu. Kecintaan terhadap ilmu itu hadirkan dalam diri. Sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam perjalanannya terpaksa beliau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beliau menyewakan pusaka ayah. Sebuah rumah disewakan. Demikian pula dengan baju sulap. Dalam perjalanan beliau ke Son'a, ke Yaman, beliau akhirnya untuk menutupi kebutuhannya terpaksa menjual baju kurung. Allah. Dah ada cerita. Makanya kalau seandainya anak mau jadi orang rela berkorban. Tapi Ustaz, saya sekarang kan sekolah gratis sudah banyak. Ustaz, anak kemarin di Logas saya bicara itu. Anak mondok gratis. Nih Pak, saya harus sampaikan ini. Ini faedah. Payah saya kalau ceritakan gini, murni cerita itu payah. Itu saya terang. Harus ada fawaidnya sampai. Kadang ada santri saya tanya dulu sama orang tuanya, saya tanya, Bapak, dia nanya, gimana biayanya Ustaz? Gini saja. Bapak pilih di mana posisi Bapak. Kalau Bapak tidak mampu sama sekali, saya doakan saya akan coba mencarikan donatur untuk anak Bapak. Atau Bapak mampu, mungkin Ustaz cuma mampu saya segini, separuh saya bisa Ustaz, separuhnya saya carikan donatur. Tapi kalau Bapak mampu dan Bapak mau juga gratis, Bapak rugi. Yang rugi bukan saya, yang rugi Bapak. Itu dia. Sebab menuntut ilmu ni, al-ilmu la ya'dilu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu ni tidak ada yang menandingi apabila niat kita baik. Maka Bapak rugi pahala yang sedemikian besar Bapak berikan kepada donatur. Bapak mau pahala gol untuk Bapak, atau separuh untuk orang, separuh untuk Bapak, atau untuk orang aja semuanya. Kalau ceritanya adalah cerita tidak mampu lain, maka Pak, sebisa mungkin anak kitalah pahalanya untuk kita. Jangan kasih orang lain. Cukup nih ya. Ikhwati fillah, siapa saja guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Guru beliau luar biasa. Namanya ulama al-hadis. Seperti Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sufyan bin Uyainah, Daud at-Tayalisi, Waqi' bin al-Jarrah, Al-Imam Syafi'i, Abu Yusuf, sahabatnya Abu Hanifah. Artinya beliau berguru kepada ulama-ulama besar di zamannya. Kerbau kecil takkan pernah bisa menempuh medan yang besar, kecuali juga bergaul dengan kerbau yang besar. Itulah di antara ungkapan Syekh bin rahimahullah ta'ala. Maka kalau anak kita mau jadi orang besar, saya selalu katakan kepada santri, nah, jadilah kalian orang besar.
Tahukah kalian apa itu orang besar? Orang besar adalah orang yang mampu belajar dan berdakwah mulai dari kampung yang sekecil-kecilnya sampai kota yang sebesar-besarnya. Di mana kota yang besar itu menurut kalian? Madinah, Ustaz? Alhamdulillah. Atau dimanapun negeri. Itu tuh dimasukkan ke anak tuh. Jangan hanya tiba-tiba masuk pondok. Ada tahapannya. Baik. Inilah guru-guru Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang pujian para ulama terhadap Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Seperti apa para ulama memuji beliau, luar biasa. Sampai di antara mereka mengatakan, Allah telah memuliakan agama ini dengan 2 orang. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Di saat terjadinya kemurtadan atau banyak orang yang murtad, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang membentengi akidah umat. Dan yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal saat terjadinya fitnah khalqul Quran. Maka Imam Ahmad pun berdiri sendiri. Nanti disebut kita kisah. Mempertahankan akidah umat. Tinggal seorang diri yang berani unjuk dana dan keyakinan. Ini yang disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya dari Ali bin Madini. Bahkan Pak, karena keterbatasan waktu, Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa Al-Imam Asy-Syafi'i? Guru beliau. Ahli ilmu diakui oleh ahli ilmu lainnya. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah menyebutkan, qala Rabi' bin Sulaiman qala lana Syafi'i. Telah berkata Rabi' bin Sulaiman, berkata kepada kami Syafi'i, Ahmadu imamun. Imam Ahmad ni adalah imam fi 8 khisalin, dalam 8 perkara. Ini penting. 8 perkara beliau menjadi imam. Imamun fil hadis, imam di dalam hadis. Tidak diragukan lagi karyanya musnad. Beliau hafal 1 juta hadis dengan jalurnya. Artinya hadis itu banyak jalur-jalurnya, Pak. Jalur itu apa? Alfa hadis. Kemudian yang kedua, imamun fil fiqhi. Imam di dalam fikih. Untuk yang pertama tadi Imam Syafi'i kan juga imam ahli hadis. Gelarnya adalah Nasirus Sunnah. Tapi Al-Imam Syafi'i pernah sampaikan kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kalau sampai datang hadis yang sahih kepadamu, sampaikan kepadaku, aku berpendapat dengannya. Dari negeri manapun asal hadis, mau Hijaz, Sam, dan yang lainnya. Allahu Akbar. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan riwayat dari Al-Imam Ahmad. Beliau tidak menyebut dengan Al-Imam Ahmad, tapi beliau mengatakan haddatsani as-siqah min ashabina. Ini cara riwayat Imam Syafi'i terhadap Imam Ahmad. Telah meriwayatkan kepada kami, telah menceritakan kepada kami seorang yang siqah dari sahabat kami. Apabila terdapat ucapan Imam Syafi'i seperti itu, maka maksudnya adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, ada 2 ya. Hadis fikih. Yang ketiga, imamun fil lughah, imam dalam bahasa. Yang keempat, imamun fil Quran, imam di dalam Al-Quran. Yang kelima, imamun fil faqri, imam dalam kefakiran. Beliau orang miskin. Luar biasa. Orang miskin tapi kaya. Kita Pak camkan dalam diri anak, tanamkan pada hati anak. Nah, kita boleh miskin harta nak, tapi tidak boleh miskin cita-cita. Perlu diulang. Perlu dicamkan ke anak kita Pak. Nah, kita boleh miskin harta nak, tapi berpantang kita miskin cita-cita. Dan cita-cita orang mukmin adalah surga Allah yang tertinggi cita-cita. Sehingga anak kita tidak minder ya. Yang keenam, imamun fi zuhdi, imam dalam kezuhudan. Beliau orang yang zuhud, luar biasa. Ketika Al-Mutawakkil sudah mempersilahkan beliau kembali untuk mengajar Pak dalam fitnah tersebut, ini kan
Tidak boleh dah sekian lama. Beliau mengatakan, dulu fitnah saya adalah fitnah ukhrawi. Fitnah ukhrawi, tidak boleh ngajar, tidak boleh apa-apa. Sekarang fitnah saya fitnah dunia. Jadi qadi, jadi orang besar, tak mau. Yang ketujuh, imamun fil wara', imam dalam kewaraan. Apa wara', Pak? Hati-hati dari yang haram. Apa itu zuhud? Tidak mengambil sesuatu ya yang membuat beratnya hisab. Zuhud dari dunia itu tidak haram, tapi beliau hindari. Nah, yang kedelapan, imamun fi sunnah, imam dalam sunnah, dalam akidah, dalam sunnah Nabi. Jadi sini kan ada dua hadis dan sunnah. Pertama tadi hadis, kedua sunnah. Apa makna hadis? Hadis. Apa makna sunnah? Perjalanan hidup Nabi. Itulah makna sunnah. Akidah. Baik. Keterbatasan waktu, kezuhudan beliau dan kewaraan beliau dan yang lain-lainnya, adab beliau, akhlak beliau luar biasa. Tetapi yang paling penting sekarang adalah keteguhan beliau dalam memegang sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal ini kedudukannya dalam sebagai imam terhadap sunnah luar biasa. Beliau contoh umat. Beliau keteladanan umat ini yang luar biasa. Karena fitnah yang menimpa diri beliau sungguh sangat luar biasa. Allah Ta'ala juga sudah sebutkan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak diuji? Tidak. Bahkan kadang merenung kita, Pak, rasanya kita beriman, tapi ujian orang. Bukan kita minta ujian, tapi setingkat apa sih keimanan kita? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah memberi ujian pada orang-orang sebelum mereka. Apa hikmahnya? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar Allah tahu mana orang-orang yang benar keimanannya dan mana orang yang dusta. Dan semakin tinggi orang, Pak, semakin tinggi pula ujiannya. Maka kalau kita dapat ujian dalam hidup, anggap saja sedang naik bawa sepeda ke puncak gunung. Kalau ngos-ngos kan lagi bayangkan kalau lagi mengkayu atau menggayuh. Mengkayu sepeda. Betul nih? Mengayuh sepeda. Itu kita ngos-ngosan, betul enggak? Itu tanda kita naik pun sedang naik. Tapi kalau santai aja sedang nurut. Tidak ada ujian. Dan pelaut ulung takkan terlahir dari ombak yang tenang, apalagi cuma dari kolam renang. Camkan. Maka jangan pernah berhayal menjadi pejuang sejati kalau tidak menempuh medan perjuangan itu sendiri. Baik. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, ujian beliau luar biasa. Para imam itu Allah jadikan pemimpin. Mulai fitnah khalqul Quran sampai zamannya Harun ar-Rasyid. Orang-orang kaum muslimin, para pemimpin memegang akidah Ahlussunnah dan akidah salaf, manhaj salaf dalam akidah. Tetapi setelah itu terjadilah. Dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau adalah orang yang pertama mendapatkan fitnah atau ujian ini. Maka tadi sudah saya sebutkan bagaimana urutan pemimpin atau khalifah setelah Harun ar-Rasyid digantikan oleh anak beliau Al-Amin. Harun ar-Rasyid 170 sampai 193. Berapa tahun beliau memimpin? Selama 30
23 tahun. Dilanjutkan, dan itu zaman Harun ar-Rasyid itu luar biasa. Sampai-sampai Pak, Imam Fudail bin Iyad berdoa agar Allah memanjangkan umurnya Harun ar-Rasyid, karena betul-betul dimuliakan. Diberikan kesempatan untuk menyebarkan dakwah Ahlussunnah. Nah, itu penting. Tapi akhirnya di kemudian hari orang baru tahu bagaimana hikmahnya doa yang diinginkan oleh Fudail bin Iyad dahulu. Apa itu? Ternyata fitnah yang terjadi setelahnya. Digantikan oleh Al-Amin. 193 sampai 198. Tak lama, cuma 5 tahun. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan oleh saudaranya sendiri, Al-Ma'mun. Al-Ma'mun. Maka beliaulah yang memimpin lagi dari 198 sampai 218. Wah, itu fitnah mulai terjadi, Pak. Makin dahsyat maksud saya. Ada berapa tahun beliau memimpin itu? 98 sampai 18. Nah, ada 20 tahun. Luar biasa. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seseorang yang teguh memegang sunnah, apalagi beliau ini Pak terkenal dengan ungkapan, tidaklah sampai satu hadis atau sunnah kepada beliau dari sekian puluhan ribu hadis yang beliau dapatkan, melainkan hadis itu mesti beliau amalkan walaupun hanya satu kali. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau orang miskin. Nah, ada riwayat yang menyebutkan Nabi ketika berbekam kemudian dia kasih pada orang yang membekam beliau itu uang 1 dinar. 1 dinar itu enggak. Sekarang kita 2.300.000 atau 2.500.000 untuk orang miskin sekelas Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, berat. Tapi karena ingin mengamalkan sunnah, beliau upayakan sampai beliau mendapatkan uang 1 dinar. Beliau berbekam dan beliau kasih orang yang bekam beliau uang hadiah 1 dinar. Luar biasa. Itulah para ulama. Kalau bisalah menyisir rambut dengan sunnah, mereka upayakan bagaimana cara menyisir rambut dengan sunnah. Jangankan uduk, jangankan yang lain-lain, Pak. Dan di antara yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika fitnah ini terjadi, afdal jihadi kalimatu adlin, afdal jihadi kalimatu adlin 'inda sultanin ja'ir. Jihad terbaik adalah menyampaikan kebenaran atau keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Luar biasa. Bahkan Pak nanti penggurunya para syuhada itu Hamzah. Dan seorang iman yang memberikan nasihat dekat sultan, bukan di jalan-jalan. Karena Ali Hasan pernah menjelaskan, Inda sultan ini bukan di jalan-jalan, tapi dekat dia diberikan nasihat, terbunuh. Itu di antara penghulunya para syuhada. Allah. Jadi Al-Imam bin Ahmad bin Hanbal mendapatkan fitnah ini di zaman Al-Ma'mun. Luar biasa. Abu Ja'far bin Harun ar-Rasyid, ya, dia ketika menjadi khalifah, dia ini Pak adalah orang yang mencintai ilmu. Tapi orang kalau cinta ilmu saja dan ilmunya tidak betul, basirah tidak ada, manhaj tidak lurus, sumber ilmu tidak tepat, bahaya. Sampai-sampai akhirnya Al-Ma'mun ini saking cintanya ilmu, buku-buku filsafat, beliau garap dan disuruhnya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Mulai Pak, ilmu filsafat dari Yunani, dari bangsa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab timbul fitnah. La ilaha illallah. Dan ketika itu mulailah orang-orang mendekat. Orang-orang filsafat, orang-orang ahli ilmu kalam ini mendekat kepada dia. Pembesarnya. Di zamannya Harun ar-Rasyid, jangan coba-coba. Pernah suatu hari, payah kalau cuma jam 8, kalau bahas ini payah. Itu dia.
Nah, jadi di zaman Harun ar-Rasyid ini contoh Pak, perbandingan bagaimana teguhnya Harun ar-Rasyid memegang sunnah dibandingkan keturunan beliau setelah itu. Ini ujian yang luar biasa Pak bagi Harun ar-Rasyid. Ya. Jadi pernah ada seorang ahli hadis meriwayatkan hadis di kerajaan dan didengarkan oleh Harun ar-Rasyid ketika itu. Dan beliau menyampaikan hadis yang sahih. Bagaimana Adam dan Isa ya. Betul betul? Adam dan Isa dalam Sahih Bukhari ya. Berdebat. Musa atau Isa? Musa ya. Antum ingat ya? Al-Fatih? Musa. Jazakallah. Ya, Musa. Adam dan Musa berdebat. Ya. Lalu ada salah seorang pamannya. Dia ngomong, di mana pula dia berdebat? Kan jauh masanya tidak pernah jumpa itu. Apa tanggapannya Harun ar-Rasyid? Luar biasa. Marah dia. Engkau menentang sabda Nabi. Mau dia bunuh pamannya itu, Pak. Oh, jangan macam-macam. Mau dibunuhnya pamannya itu. Akhirnya pamannya ini minta maaf. Mau dipenggalnya leher pamannya itu. Akhirnya dipenjarakan. Bayangkan paman sendiri. Kalau ada hadis, kan hadisnya sahih itu dalam Bukhari. Kemudian ada satu hari Harun ar-Rasyid ini dia pegang pedang bersimpah darah dan ternyata Pak dia baru bunuh orang. Kenapa? Karena dia pengingkar sunnah Nabi ini. Orang yang mengatakan Quran makhluk kok habis dibuatnya. Tapi sayang anaknya terfitnah. Dapat pemahaman-pemahaman yang datang dari filsafat. La ilaha illallah. Ujian Pak. Akhirnya di tangannya Al-Ma'mun ini orang-orang pun mendekat. Siapa di antaranya? Tokohnya Jahmiyah Bishr al-Marisi. Kemudian tokohnya Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad. Ini tokoh Mu'tazilah. Disinilah datang fitnah. Maka perseteruan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah telah terjadi dahsyat di zaman ini. Tidak akan pernah bersatu Pak antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, tidak akan pernah bisa. Baik. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Al-Ma'mun ini ingin menghukum Ahmad bin Hanbal. Dikumpulkannya orang-orang, disuruhnya orang-orang untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Tetapi Imam Ahmad tidak bergeming sedikit pun. Tidak bergeming dia. Sampai akhirnya ayo ikhwah barakallahu fikum. Al-Ma'mun ini. Beliau kan zaman itu zaman perang dengan orang-orang Romawi. Dia perang. Berperang dan Al-Ma'mun ini adalah orang yang kuat fisiknya. Beliau sendiri memimpin perang. Tapi alirannya aliran sesat. Ini payah. Makanya Pak orang sekalipun banyak kontribusinya terhadap Islam, tapi pemikiran sesat, tidak bisa. Pergi perang ke Romawi, Pak. Dan dia memerintahkan kewakilnya di Baghdad untuk mengumpulkan para ulama untuk bertanya tentang Al-Quran itu, untuk mengatakan agar dia menyuruh agar orang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Kalau tidak dihukum, dizaliminya. Tapi dia meyakini itu kebenaran, kan itu masalahnya. Akhirnya ikhwati fillah barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad ketika itu
betul-betul istiqamah. Al-Quran ini apa? Kalamullah, bukan itu yang kami katakan. Apakah Al-Quran ini makhluk? Tidak. Dan nanti pembahasan tentang lafaz Al-Quran, Al-Quran adalah makhluk itu kita bahas dalam kitab ini. Dan saat itu yang meyakini hanya tinggal 4 orang. Dari kalangan kawan-kawan atau sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus 4 orang ini diazab. Dianiaya, disakiti, ditangkap, dipenjara, disiksa. Yang lain sudah out, Pak. Sudah tidak berani lagi. Di antara mereka ada yang bertakiyah, artinya menyembunyikan kebenaran, berdalil dengan kisahnya Ammar bin Yasir, keluarganya Alu Yasir. Hati menetapkan iman, lisannya terpaksa. Tapi 4 orang ini tidak. Dan salah satunya bernama Muhammad bin Nuh. Tapi 4 orang ini dipaksa, diazab, gugur. Gugur dalam arti dia menyerah. Akhirnya apa? Dia pun tidak meyakini dalam hati, tapi mengucapkan dengan lidah. Dipaksa lagi, 1 orang gugur lagi, ada 2. Tinggallah Imam Ahmad dengan sahabatnya yang bernama, ini seorang ulama muda yang bernama Muhammad bin Nuh. 2 orang ini, Pak, dibawa dalam perjalanan. Bawa dalam perjalanan untuk menjumpai Al-Ma'mun. Dan Al-Ma'mun sedang mempersiapkan. Kalau Ahmad bin Hanbal nanti mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, nanti saya penggal, saya bunuh. Ahmad bin Hanbal berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan. Dibawa dari Baghdad menuju Romawi. Jauh perjalanannya. Disiksa, diseret-seret. Sudah dekat dengan Al-Ma'mun ini, Pak, dan dekat, datanglah kabar Al-Ma'mun meninggal dunia. Selamat 1. Tidak jadi. Dan Al-Ma'mun ini kepemimpinannya dilanjutkan oleh bukan Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim duluan. Dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim ini masih saudaranya. Dan dia berwasiat untuk agar Al-Mu'tasim berkeyakinan seperti keyakinannya dan memegang teguh prinsipnya Bishr Al-Marithi dan Ahmad bin Abu Du'ad. Wah, itu pula ternyata orang aliran sesat juga menyuruh untuk berpegang teguh seperti ini. Afwan, tadi dah azan kita? Udah ya? Sedikit lagi, Pak. Nanggung ini, betul-betul nanggung. Nah, jadi begitu pulang, Pak, pulang lagi ke Baghdad. Di dalam perjalanan, kata Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, kami mendapatkan cacian, mendapatkan celaan. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Akhirnya apa, Pak? Kawan beliau Muhammad bin Nuh tadi meninggal dunia dalam perjalanan itu. Sedih dong Ahmad bin Hanbal. Tapi dia berwasiat sebelum beliau meninggal. Wahai Imam, engkau tak sama seperti saya. Engkau adalah panutan umat. Pegang teguhlah keyakinan ini. Dan umat akan terus mengikuti. Luar biasa, dia pun wafat. Bagaimana kesedihan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua orang sudah gugur. Gugur, tidak berani angkat kepala menunjukkan yang hak atau telah wafat.
dengan penuh siksaan seperti Muhammad bin Nuh. Tidakkah Imam Ahmad bin Hanbal bersedih? Dia dirantai, dia dihukum, dizalimi, akhirnya sampailah di tangannya Al-Mu'tasim. 100 Al-Mu'tasim 218 sampai 227 Hijriah. Di tangan Al-Mu'tasim, Pak. Ini paling dahsyat. Dikumpulkannya tokoh-tokoh dia. Ini Ahmad bin Hanbal dimasukkan dalam penjara, dirantai. Bapak bayangkan, dirantai juga kakinya. Dibawa ke kerajaan. Tokoh Mu'tazilah, Ahmad bin Abu Du'ad. Ini sudah siap dengan kawan-kawan dan yang lain. Tapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal luar biasa. Walaupun dirantai, walaupun dihina, fisiknya lemah ketika itu, tapi beliau tegar luar biasa. Tidak mau menampakkan kehinaan sebagai seorang Ahlussunnah di hadapan Ahlul-Bid'ah. Orang Al-Mu'tasim mengatakan, jawab, bantah dia, suruh debat, Pak. Mereka membantah dengan ra'yunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, berikan kepada saya Al-Quran dan hadis. Dia belum tidak mau. Beliau tidak mau menjawab dengan seperti jawaban mereka. Imam Ahmad bin Hanbal ingin menunjukkan prinsip dia berpegang teguh dengan sunnah. Tapi Pak, luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal membantah dengan bantahan yang luar biasa. Hujah-hujah mereka dipatahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, suara saya adalah suara yang lebih tinggi dari suara mereka. Padahal beliau sudah lemah, Pak. Tapi suaranya untuk menegakkan al-haq adalah suara yang lebih tinggi dari suara mereka. Luar biasa. Disuruh oleh Al-Mu'tasim, jawab Al-Quran di makhluqa. Saya sendiri nanti akan melepaskan rantaimu. Beliau tidak mau. Bawa pulang, makin dirantai, Pak. Sedasat-dasatnya lagi. Beliau tidak bergeming sama sekali. Kemudian hari kedua debat lagi. Diazab, dirantai. Bahkan beliau sudah sempoyongan. Tapi begitu membantah al-bid'ah ini, beliau suaranya meninggi lagi. Allahu Akbar. Salah satu malam dari malam-malam itu al-bid'ah datang juga ke penjaranya malamnya. Dibantahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana menurutmu tentang ilmu Allah? Apakah makhluk? Apakah tentang ilmu Allah? Muhammad menjawab, ilmu Allah, ya bukan makhluk. Orang itu mengatakan, kami mengatakan ilmu Allah itu adalah makhluk. Kamu kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Beranikah kamu mengatakan ini utusan khalifah? Beranikah kamu mengatakan kafir? Ya. Tegas, pendirian luar biasa. Tidak bisa digoyahkan. Sampai hari berikutnya itu, Pak, Imam Ahmad bin Hanbal betul-betul disiksa. Beliau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, Pak. Tidak mau. Sampai digantung, dibuat yang salib. Itu apa? Diazab, dicambuk. Beliau tidak bergeming sedikit pun. Dan rakyat semuanya melihat, menunggu. Mereka mencatat, sebagaimana sebelumnya mereka mencatat pelajaran yang didengarnya dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah ini. Begitulah mereka menunggu apakah Imam Ahmad bin Hanbal berubah pendiriannya.
Sedikit saja Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu mengatakan Al-Quran adalah makhluk, semua orang akan mencatat dan akidah umat akan berubah. La ilaha illallah. Luar biasa, Pak. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pingsan dia. Sebenarnya Al-Mu'tasim ketika itu dah sedih dia. Tapi dia tetap sudah terpengaruh pikirannya. Katakanlah Al-Quran itu makhluk, saya akan melepaskan kamu. Tidak mau juga Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya ketika diazab seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal berdoa pada Allah. Dia melihat kepada pemimpin ini. Satu hari nanti engkau akan berdiri di hadapan Allah seperti yang saya sekarang berdiri di hadapan. Takut dia Pak Al-Mu'tasim. Mendengarkan melihat sikap Al-Mu'tasim seperti ini orang-orang ahli bid'ah mengatakan dia ni dhalun mudillun mubtadi'. Sesat dia ni. Akhirnya dipukul lagi, diadab lagi. La ilaha illallah. Sampai-sampai Pak derita yang didapatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu, dia diazab Pak, di dera, dibunuh pun tidak mau mereka. Ada rahasia antar kenapa tidak dibunuh. Sampai-sampai Pak auratnya Imam Ahmad mulai terbuka, pusarnya mulai terbuka. Ahmad bin Hanbal wali. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah saya ya Allah, jangan buka aurat saya. Jika benar apa yang saya yakini dan saya berpegang teguh ini, ya. Sejenak dia berdoa Pak, dalam satu riwayat disebutkan akhirnya entah kenapa Pak pakaiannya terangkat naik ke atas lagi. Allahu Akbar. Teguh pendirian luar biasa. Ikhwati fillah. Namun orang-orang kan rakyat itu cinta sama Imam Ahmad. Dan sebelumnya keyakinan mereka Ahlussunnah, Ahlul-Bid'ah tidak berani datang. Tapi inilah yang membuat rahasia kenapa Al-Mu'tasim tidak membunuhnya. Kalau dibunuh Pak, tidak bisa. Jangan-jangan mereka memberontak. Akhirnya orang-orang dia takut Pak. Ini Ahmad bin Hanbal bahaya ini. Jangan-jangan rakyat nanti memberontak. Akhirnya Pak dilepaskannya. Bawanya Ahmad bin Hanbal dikasihnya pakaian dulu dibaik-baikinya. Nanti supaya dia nggak ngomong-ngomong apa-apa macam-macam di luar. Akhirnya dilepaskannya. Dikasihnya pakaian, tapi nggak boleh apa-apa. Al-Mu'tasim berakhir masa pemerintahnya 227 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Wathiq. Di zaman Al-Wathiq, Al-Imam Ahmad bin Hanbal kembali mendapatkan ujian, tapi beda lagi ujiannya. Setelah mendapatkan ujian penderitaan yang sedemikian dahsyat, sekarang ini dikucilkan. Tidak boleh keluar dari rumah. Bertahun-tahun lamanya Pak. Pemerintahan Al-Wathiq 227 Hijriah sampai 232 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh mengajar, tidak boleh sholat ke masjid, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak keluar untuk sholat Jumat. Di rumah. Seperti apa rasa badan Pak? Ujian yang besar. Makanya orang-orang yang ingin belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, nanti ada riwayat lagi bagaimana cara mereka ingin belajar. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah dan Saleh. Abdullah lah riwayat kitab Musnad itu diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan anaknya Saleh juga menceritakan riwayat. Akhirnya Pak, ini kan dapat nih ya, bagaimana keteguhan dia ini, tidak bergeming sedikit pun. Tidak bergeming. Di zaman Al-Wathiq tidak boleh mengajar. Ternyata Allah berkehendak lain. Akhirnya apa? Al-Wathiq berakhir 232 Hijriah. Naik Al-Mutawakkil. Ini dia mencintai sunnah Pak. Al-Mutawakkil ini 232 Hijriah sampai 247 Hijriah.
Dia pun mendekatkan dirinya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Dia sudah usia tua ketika itu, Pak. 223. Tadi lahir 232. Tadi lahir 164. Nah, berapa tahun tuh? Nah, 64. Nah, 64 36. 36 tambah 32. Ada berapa tuh? 6 33 60. 2 tambah 6 ada hampir 70-an. Hah? Ya, hampir 70-an. Barulah di usia 70-an itu baru dia mendapatkan kebebasan. Akhirnya dia bermusyawarah. Apa sebenarnya tentang Al-Quran ini? Disampaikan oleh apa itu Al-Quran? Nah, ini pertanyaan yang bagus juga. Al-Quran, tolong sampaikan kepada saya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ini pertanyaan untuk menguji saya atau untuk mau belajar katanya. Untuk belajar. Baru beliau sampaikan. Akhirnya atas pandangan atau nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Mutawakkil ini Pak mengangkat Imam Yahya untuk menjadi qadhi. Dan tergeserlah Ahmad bin Abi Duat. Duat ya, dengan dal. Ahmad bin Abi Duat, bukan Duat, tapi Duat. Akhirnya dia tergeser dan Allah penjarakan jasadnya. Allah penjarakan Imam Ahmad dalam penjara. Tapi Pak, Allah penjarakan di akhir hayatnya dengan fisiknya. Allah matikan tubuhnya. Sehingga dia tidak bisa kemana-mana. Sampai-sampai ada seorang imam Ahlus Sunnah Pak datang kepada dia, menjenguk dia, tapi apa? Saya bukan mau menjengukmu, tapi mau mengatakan kepadamu bahwa inilah iqab untuk dirimu. Allah telah penjarakan tubuhmu. Allahu Akbar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan tahukah kita Pak, derita dia dalam penjara itu luar biasa. Namun ini yang terakhir. Tahukah kita bagaimana ternyata kadang-kadang dalam kehidupan ini ada hikmah. Waktu dalam penjara Al-Imam Ahmad bin Hanbal Pak, di penjara bersama orang baik dan orang buruk, mantan perampok, pencuri, sampai ada satu orang yang bernama Abu Haitham. Dia nih pencuri Pak. Dan dia nih sudah ditetapkan hukumannya, dicambuk sekian banyak kali cambuk. Dan dia ngomong sama Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa kamu tidak sabar? Saya saja. Saya bersabar dengan cambukan yang akan dia dapatkan. Disebabkan saya mengikuti perintahnya syaitan. Sementara kamu akan dicambuk karena mengikuti perintahnya Allah. Saya saja bersabar, apalagi kamu katanya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berdoa, didengar doanya oleh anaknya, rahimallahu Abu Haitham. Semoga Allah merahmati Abu Haitham. Sering dia berdoa, semoga Allah merahmati Abu Haitham. Semoga Allah merahmati Abu Haitham. Anaknya bertanya, siapa Abu Haitham? Ia menceritakan seorang mantan perampok yang mengatakan, kenapa kamu tidak sabar? Saya dijilid atau dicambuk oleh penguasa karena mengikuti perintah syaitan, sementara kamu akan dicambuk karena mengikuti perintah Allah. Allahu Akbar. Akhirnya Pak, Imam Ahmad bin Hanbal meninggalkan ilmu yang luar biasa, di antaranya kitab Ushulus Sunnah ini. Yang akan kita pelajari bulan yang akan datang. Dan di antara kitabnya yang luar biasa itu adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Selain kitab yang beliau tinggalkan, beliau juga meninggalkan murid. Di antara muridnya yang terkenal adalah anaknya sendiri, Salih dan Abdullah. Demikian pula sepupunya Hanbal bin Ishaq. Kemudian muridnya banyak Pak. Di antaranya adalah Abu Zur'ah, Abu Hatim Razian, Abu Daud As-Sijistani. Ini Imam Abu Daud itu murid dia. Kemudian Abu Zur'ah Ad-Dimashqi, Al-Imam Al-Baghawi. Dan dia ada di antara muridnya ini yang menulis kitab yang membantah orang-orang Jahmiyah dan
ini kitab yang paling dibenci oleh mereka kelompok-kelompok sesat ini. Allahu Akbar. Untuk itu akhirnya wafatlah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, dan para ulama menyebutkan beliau ini sakit, ya, usianya 77 tahun, ya, ia meninggal pada 10 Rabiul Awal. Ya. Ada pula yang mengatakan putra beliau Saleh, putranya Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan pada malam Rabu tanggal 1 Rabiul Awal 241 Hijriah, ayah beliau terserang demam. Malam itu dalam kondisi menggigil dan sesak nafas. Akhirnya apa? Beliau pun wafat, meninggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Jasadnya telah terkubur, Pak, tapi ilmunya senantiasa masih hidup. Itulah para ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan beliau wafat disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, Al-Bukhari menyebutkan Ahmad bin Hanbal sakit pada 2 Rabiul Awal dan meninggal pada Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini ada riwayat lagi. Dan meninggal, kata Al-Bukhari ini meninggal 12 Rabiul Awal. Dan kalau begitu, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah illa waqahu Allah fitnatul qabr. Dia adalah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat, melainkan Allah lepaskan dari fitnah kubur. Allah muliakan beliau. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah ta'ala berikan kita hidayah untuk menempuh, ya, untuk berpegang teguh dengan sunnah ini, Pak. Untuk istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Nabi, katakanlah aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.